mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam hal batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan tanggal 17 Oktober 2022 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan membebaskan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara spacing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara akuo tidak tepat. 2. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanggal 20 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum atau tidak cermat, tidak jelas atau kabur dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah a. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandinya?